Gunung Kelut adalah gunung yang berdiri kokoh di antara deretan gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur, dengan ketinggian puncak yang menjulang tinggi 1731 meter di atas permukaan air laut. Gunung Kelut mempunyai beberapa daya pikat para penjelajah untuk menghikmati setiap jalur yang ada di dalam dekapannya. Memiliki penampang kawah yang tampak dari awan merupakan diorama terbaik sebagai bentuk jamuan penat para penikmat alam. Usah menanyakan mengapa kami bolak-balik naik ke gunung hanya di situ-situ saja. Bahkan tak jarang pula mencuat narasi dari orang lain. Naik gunung itu kalau bisa yang jauh sekalian, yang tinggi lah. Menurut penilaianku itu sah-sah saja. Tapi ingat kawan-kawan, kita melakukan aktivitas sebagai pegiat alam tidak melulu pada hal-hal yang berat, dan tidak juga untuk menunjuk diri sebagai sang penakluk alam. Guys, sekarang pukul 9.51 waktu Indonesia Barat. Kita udah berada di pos 1 Garuda Yaksa, yang mana di sini itu adalah gerbang pertama untuk melakukan pendakian. Nah, itu gerbangnya, teman-teman udah ada di depan sana. Untuk tempat parkirnya jangan lupa guys, di sebelah kanannya ada tulisan plakat Garuda Yaksa. Seperti itu. Karena apa? Di sana juga ada tempat parkir, tapi di sana nggak ada yang parkir. Tadi disarankan untuk parkir yang sebelah sini. Nah, seperti itu. Ayo guys, yuk, mantap. Nah, itu untuk pos pendakiannya, pendakian Gunung Kelut via Karangrejo. Mantap. Oke guys, sekarang kita di jalur awalan pendakian Gunung Kelut via Karangrejo. Nah, di jalur awalan kita udah ngos-ngosan guys. Nah, itu teman-temanku. Nah, udah kedengaran suaranya kayak apa? Ngos-ngosan, batuk, berarti itu petanda memang di awalannya memang sangat landai sekali guys. Perlu dicoba dulu, kayak gitu. Nah, mau tahu kelanjutannya seperti apa teman-teman? Mantap. Lihat di channel lain aja. Mantap. Piye? Oke guys. Nah, sekarang pukul 22.21, sekitaran setengah jam dari pos 1 ke pos 2. Ini alhamdulillah mantap jiwa ya. Bu Ustazah gimana? Aman ya? Oke, siap. Wih, ini adalah ini kan kita ada lighting. Nah, lighting, Masya Allah. Alhamdulillah sekarang kita udah nyampe di pos 2. Namanya apa mas? Apa? Pos 2 nih? Sekar Delima. Nah, sekarang posisinya kita udah di pos 2, di pos Sekar Delima. Nah, kita nanti habis ini mau ke pos 3, tapi jangan lupa untuk istirahat dulu. Oh, jangan lupa untuk bersyukur karena belum tentu besok kita ketemu sama embun lagi. Mantap. Oke. Nah, FYI untuk pendakian kali ini tuh Masya Allah ya, tabarakallah. Dari mulai tadi di perkebunan warga sampai sekarang ini suasananya masih dingin-dingin aja. Minusnya ngantuk guys. Apa guys? Minusnya ngantuk. Oh, kayak gitu. Kalau itu orang itu kayak
dimanapun ngantuk sih, nggak ada beda nih. Iya. Nah, gitu ya. Kita lagi menyantai guys. Santai kawan. Santai kawan. Karena hanya sebentar ke pos 3, jadi bisa agak lama di sini. Tidur di sini aja enggak sih? Oh, kayak ini udah aman sih. Aman aja. Oh, kalau kita kan normal ya kalau tidurnya di sini maksudnya agak lebar. Kalau ini loh Mas, loh parah gak sih? Itu kayak di mana-mana kok tidur ya, parah nggak? Tidur kentut. Ayo, nisin. Oke guys, sekarang pukul 10.31 kita mau next lanjut persiapan ke pos 2, pos 3 teman-teman. Nah, untuk estimasinya kurang lebih berapa Setengah menit jam. tadi ya? Saja. Setengah sampai 45 menitan lah. Sampai Mengingat juga jalannya alhamdulillah dari tadi ya agak gimana ya? Dikasih tanjakan, dikasih turunan, alhamdulillah. Gitu. Nah, FYI for your information, untuk di pendakian Gunung Kelut via Karangrejo itu nanti kalian akan nemuin tangga-tangga besi guys. Nah, mau lihat nanti tangga besinya seperti apa? Nah. Oke, next, mantap. Oke guys, sekarang kita kayaknya udah nyampe di pos 3. Wait. Sekarang pukul 22.55 jam 11. Kita udah di pos 3 Mahesa Suro. Nah, dari pos 3 Mahesa Suro sebenarnya kita tadi lihat ada ini guys, ada toilet kayaknya sih kayaknya tadi ada di sebelah sana ya, sebelum pos 3 ya Mbak Iya, ya. betul. Nah, itu nanti sebelah kiri jalan nanti ada plang yang mengarahkan ke kiri kayak gitu. Ke kiri arah kemana? Toilet. Arah ke toilet. Seperti itu. Nah, aku mau nyoba untuk lihat dulu. Oh iya, silakan. Mau ikut nggak Mbak? Enggak usah. Katanya perutmu Mules, mules masur ya. tadi soalnya di jalan baunya selenget kayak gitu. Oke ya Kak ya. Jangan kemana-mana. Gimana? Ada yang mau letak. Oh mana? Itu. Nah, Guys. wes semapan jaketnya di sebelah situ loh guys, udah disiapin. Nah, ini mau rebahan selanjutnya. Nah, kakinya udah ada diangkat satu guys. Ayo kakinya satu lagi ayo. Nah, manusia bantal ini guys. Soalnya dari dimanapun di jalan, pinggir jalan, angkringan, Di atas meja pas badminton. Ya. di lapangan kayak gitu. Batang nomor 1. Masuk. Nemen. Coba aku mau. Nah, ini guys. Inilah. Nah, Ya. kayaknya sih. Lah inilah guys. Oh, iya, toilet. Nah, ada toilet. Nah, dari toilet sini, seumpama kalian mau ada panggilan alam bisa ke sana guys. Situ. Coba aku ini ya, aku terangin. Nah, itu. Coba aku mau ke sana. Ya Mas, ikut gak Mas? Yuk. Nah, ke kiri. Tapi ada airnya ndak? Sepertinya. Oh, toilet darurat guys. Ndak ada. Itu cuma lubang tok. Ndak ada airnya. Airnya bawa sendiri guys. Nah, seperti ini keadaan dari toilet darurat MCK darurat. Yuk, mantap jiwa. Oke guys, sekarang di perjalanan dari pos 3 berapa? Pos 3 ya, pukul 23. Nah, ini guys teman-teman, ini yang kemarin di Instagram aku pernah baca. Itu kayak bangunan ikonik baru kayaknya sih. Nah, ini loh. Nah, ini modelnya kayak Bukit Ratapan apa gimana gitu ya. Apa ya kayak gitulah. Ini baru guys. Nah, yuk kita lanjut lagi. Itu
Cak. Mana? Nah, Coba. di zoom, Ini. bisa di zoom. Ini deketin Mbak, bukan di zoom Mbak ini Pak. Nah ini arah menuju puncak. Ya, gitu. Ayo, ayo guys. Terpantau di jalur pos 3 menuju ke pos 4 ini banyak tanjakan dan turunan sih guys. Nah kayak gitu. Jadi kayaknya kalau untuk TikTok sih buat teman-teman yang mau TikTok ke sini kayaknya lebih worth it sih, dikarenakan memang jalurnya terlihat sebegitu jelas. Dan juga ini guys, untuk rumput-rumput ilalang-ilalang yang sebelah kiri kanan itu kalau menurutku masih lebar, maksudnya kayak dirawat gitu loh guys, kayak gitu. Nah ini pelang, nah arah turun nanti ke sana pos 3, ini arah ke pos 4 gitu, kayak gitu. Pantesan dari beberapa postingan Instagram banyak orang-orang ataupun kaula muda yang TikTok guys, jalurnya memang sebegitu nikmat. Tapi kalau menurutku ya semua itu tergantung pada opsi masing-masing. Ada yang suka TikTok, ada yang suka naik gunung kayak kita nih, dengan membawa perbekalan dan lain sebagainya, kayak gitu. Mantap. Ini jalurnya mulai merimbun. Jalur Karangrejo dikenal sebagai jalur pendakian surganya TikToker untuk kaula muda, dikarenakan jalur dan elevasi treknya masih bisa ditolerir oleh kaki, meskipun masih ada beberapa jalur yang dapat dikatakan tergolong ngeri buat pegiat pemula. Tapi masih worth it sih untuk kita para pegiat gunung yang masih takut lapar. Alhamdulillah guys, sekarang kita udah di pos 4 Pusparani. Nah sekarang pukul 22.23. Nah ini camp area di mata air seperti itu. Nah nanti kita mau ambil air enggak? Nanti coba aku mau diskusiin sama teman-teman juga. Nah di sini tampak ada 1 2 3 4 sampai 5 lebih itu ada tenda yang udah berdiri. Kayaknya udah duluan mereka sekitaran sore ataupun siang, kayak gitu sih. Nah ini itu untuk camp areanya sebelah sini juga. Untuk rekomendasi sebenarnya di sini bisa untuk camp area, tapi kayaknya kita nanti mau nyari yang di atas lagi sih, kayak gitu ya Mbak ya. Nanti kita nyari di agak di atas ya Mbak ya, biar enak kayak gitu sih ya. Biar nanti kalau kita mau summit nggak terlalu kesiangan. Soalnya kita kan tim bangun kesiangan guys. Betul. Kayak gitu. Kalau naik gunung nggak pernah bangun pagi. Itu kayaknya suatu kemustahilan lah bagi kita. Gitu. Berbagai obrolan saat itu tiba-tiba hening, musabab semua dari kami mencoba untuk merebahkan punggung sejenak. Dan ada pula yang lanjut ke episode mimpi. Tapi tak beberapa lama, aku dan temanku Rudi memutuskan untuk turun dari pos 4, hanya sekedar mengisi air di sumber mata air yang letaknya sedikit dan bahkan lumayan jauh. Oke, sekarang kita mau nyari air saat itu. Lego Mas. Betapa harus teliti dan menyala mata kami saat itu. Di dalam kegelapan malam, kaki kami harus menapaki jalur terjal dan basah
Berhubung ini adalah mata air terakhir di jalur pendakian ini, kami pun memaksa untuk mengisi ulang air persediaan kami di jam-jam yang rawan. Tidak boleh sebenarnya untuk ditiru ya kawan-kawan. Itu berbahaya. Lebih baik kalian mencari ketika mentari mulai merebahkan sinarnya. Mengingat juga jalurnya pun sudah mulai terlihat kawan-kawan. Yang ada di bawahnya pos 4. Tuh. Sampeyan ngombe pisan ya Mas, mending Mas. Oke guys, sekarang pukul 12 lebih 12 menit. Kita mau lanjut dari pos 4 menuju ke pos selanjutnya guys. Kita berharap jalurnya enak semua guys. Kayak gitu. Di jalur ini memiliki beberapa alat bantu tangga besi vertikal yang sedikit menguras keberanian dan menguji adrenalin kami saat menginjak tumpuan-tumpuan besi yang seakan enggan untuk kami pijak malam itu. Tapi kami yakin seberat apapun rasa takut yang ada di pikiran kami akan segera sirna dengan kalimat penghibur dari masing-masing kami. Namanya juga naik gunung. Ayolah, gas. Sekarang kita udah memasuki kawasan untuk puncak bayangan. Kayak gitu. Nah, ini pelangnya. Seingatku, nanti kalau kita mau summit ke sana, ke sini guys. Tapi nanti kita buat tenda di sini aja. Ini. Oke, kita buat di sini, guys. Di sini juga udah banyak tenda-tenda yang udah dipasang. Kemungkinan dari kemarin sih. Yuk. Tanpa kami sadari, semakin dini hari semakin ramai saja pos bayangan dengan para pendaki tektok. Mereka menjadikan pos bayangan sebagai lobi untuk menunggu fajar pagi menyingsing sebelum mereka summit ke puncak kawah nanti. Dingin pagi, udara di ketinggian seakan-akan menusuk ke dalam jaket dan kulit kami. Sementara sang pemijar malam masih saja terlihat enggan untuk bergeser menggantikan sang fajar pagi dari ufuk semesta. Kami pun bergegas untuk membuka mata, melanjutkan perjalanan kami ke puncak kawah. Oke guys, sekarang kita udah di lembah Joto Suro guys. Nah kayak gini, kayak gitu. Nah dari sini kita lurus, kita akan nemuin punggungan pasir kayak gitu sebelum kita summit ke
lembah sana kayak gitu ya guys. Semangat semangat. Bukannya sesekali menghentikan kaki kami hanya sekedar untuk melepas dahaga, alih-alih galgah, kami pun memilih mendokumentasikan setiap jalur dengan lensa ponsel kami yang memang harus dihapus terlebih dahulu foto-foto sebelumnya, sebelum diisi dengan foto-foto terbaru nanti. Unik bukan? Halo guys, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda? Nah, ini adalah pendakian pertama kalian. Iya. Enggak yo, aku nggak pertama kali. Oh iya sih, udah berkali-kali ya. Oke, seperti itu. Iya sih. Nah, seperti itu. Bagaimana pendapat kalian mengenai pendakian Gunung Kelud via Karangrejo ini, kawan-kawan? Aman. Gimana? Aman. Aman sentosa? Sentosa. Bagus banget. Nah, untung kemarin kita itu mendakinya malam, jadi apa ya, sedikit banyaknya kita ngeluhnya nggak begitu. Ini ngeluh ini. Oh, udah ngeluh berarti ya. Udah. Sedikit banyaknya udah nggak begitu ngeluh dikarenakan memang jalurnya kan ketutupan sama ini, ketutupan sama gelap malam, jadi kita nggak begitu kelihatan jalur yang memang naudzubillah min dzalik kayak begitu ini terjal banget guys, seperti itu. Nah, kita sekarang udah berada di bawahnya ini sih, apa yang namanya tadi aku juga lupa, itu kayak di kawah-kawah, atasnya kawah gitu guys. Mau tahu, mau lihat penampakannya dari bawah seperti apa? Ini ya guys, tuh. Nah, di sana di lengkungan U itu banyak orang, tapi di sini kayak nggak kelihatan sih guys. Coba aku zoom lagi ya. Oh, kelihatan guys, ternyata guys. Nah, itu banyak orang gitu. Jadi kita nanti mau ke sana, terus turun lagi. Nah, posisi kita di sini, dan camp kita di sana kawan-kawan. Sebegitu jauhnya. Sebenarnya enggak sih. Kalau estimasi waktu paling setengah jaman dari Puncak Bayangan untuk tempat camp kemarin. Kayak gitu. Oke, kawan-kawan. Oke. Next trip, yes. Yui. Jalur saat itu mulai berganti kawan-kawan. Yang mulanya punggungan pasir, kini tampak berubah menjadi khas jalur di area puncak bebatuan besar dan banyak kerikil, tebing-tebing, dan mulai membutuhkan fokus serta ketepatan pijakan kami kawan-kawan. Dan tak kalah menariknya lagi, juga disediakan tali webbing untuk membantu para pendaki memijak tebing-tebing yang sedikit terjal dan licin. Oke guys, sekarang Nyai Ratu sedang turun gunung, dan ini tadi hampir kepleset guys.
Guys, sekarang pukul 7.36. Ini tadi aku sama 3 temenku udah kelar di puncak dan berfoto-foto di sana sambil sedikit mengambil video. Kenapa aku sedikit mengambil video di sana? Dikarenakan memang kalau aku banyak ambil di sana itu ini guys, banyak bocornya, kayak banyak orang yang ke sana. Jadi ya kayak gitulah. Teman-teman pasti tahu kalau memang jalur pendakian yang emang ramai, ya otomatis teman-teman yang naik gunung ataupun tektokan ataupun camping itu juga semakin banyak. Tadi juga over sih kayak gitu. Coba kita nanti mau review jalur yang baliknya kayak apa. Nah itu guys. Nah itu untuk jalur penurunan dari kawah tadi. Ini kita nanti lurus aja lewati punggungan ini terus sampai ke puncak bayangan yang tadi kita ngecamp di sana. Nah untuk jalur yang kita berangkat tadi seperti ini guys, kalau kita lihat dari kejauhan. Nah dari sini kita nanti belok naik terus sampai ke sana, ke letter U itu. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu review untuk jalur menuju summit teman-teman. Nah kemungkinan untuk estimasinya cuma 30 sampai 40 menit tergantung kecepatan dan langkah kaki kita. Itu mantep. For your information, jika kamu nanti mau tektokan ataupun mendaki di Gunung Kelud via Karangrejo, nanti kalian bakal nemuin kontur-kontur ataupun tekstur ataupun kuntur dong, ngawur. Jangan mancing-mancing kawan ya. Nah nanti kalian bakal nemuin jalan-jalan yang memang banyak kerikil-kerikil ataupun pasir-pasir guys. Mengingat juga dari beberapa tahun silam, di tahun 2014 atau berapa itu, Gunung Kelud mengalami erupsi yang memang dahsyat guys. Jadi menyemburkan beberapa material erupsi seperti kerikil-kerikil, pasir dan lain sebagainya. Itu juga akan mempengaruhi bentuk jalur yang ada di sini kayak gitu. Jadi kita harus berhati-hati teman-teman. Kalau kita nanti salah memijak, wow, jatuh dan berbahaya guys. Mantap. Loh, Mas ngapain Mas? Nungguin kita Mas? Iya, kira hilang. Nggak Mas, soalnya tadi ini kencing Mas. Sebenarnya aku juga sih. Ya. Terik matahari mulai terasa meninggi. Padahal waktu itu masih menunjukkan pukul 7:30 pagi kawan-kawan. Tapi di atas terasa kulit kami seakan-akan terbakar. Saking panasnya, perlahan-lahan kami menuruni tebing-tebing curam yang semula kami lewati dengan hati-hati, berharap langkah kaki kami tak membuat bebatuan terjun bebas ke bawah. Maklum, takut terkena pendaki yang berada di bawah kami. Dari situlah kita bisa tarik kesimpulan teman-teman. Boleh kita berhati-hati memperhatikan keselamatan diri sendiri, tapi jangan acuhkan keselamatan orang lain, walaupun itu sebesar biji mentimun.